Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa isyuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah an-nahdiyah, Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Al-Mahbub, pengasuh pesantren As-Salafiyah, Al-Mukarram Kiai Haji Imam Tobroni SAG MM, Kepala Kemenag ya, Wakil Ketua PCNU Cilacap, A'azzahullah Ya'izih, Kiai Haji Abdul Qadir, pengasuh Yayasan Al-Qadari atau Al-Qadiri, sahibatil fadilah, ibunya Hajjah Munawwarah, sahibatil ma'had tahfidzul Quran Al-Munawwarah An-Nuriyah, anggota DPD RI Dr. Abdul Khalik Akramahullah Bikaromi, anggota DPRD Cilacap Akhil Aziz Haji Muslihin Hafizahullah, Bapak Camat Sidareja Bapak Nugroho Slamet Sentosangi SSTP MSI, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, tokoh utama masyarakat, Badan Otonom NU Muslimat Fatayat Ansor Banser Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurwal Hufaz, Jamiatul Kalmutabaro An-Nahdiyah, Pergunu Isnu, Ishari, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya dapat silatul arham di Sidareja ya? Bukan Sidorejo, bukan Sidareja. Dalam rangka bimunasabati haflah khatmil Quran, khatmil juz amma fi hadzal ma'hadil mubarak tahta isyraf hadratil fadilah ibunya Hajjah Munawwarah, barakallahu khatimin, waja'alahu min ibadika as-salihin was-salihat, wa nafa'ana bi'ulumihim. Mudah-mudahan Sidareja tambah berkah dengan adanya anak-anak yang khatam Quran. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membangun masyarakat Arab. Waktu itu masyarakat Arab dilihat dari sisi peradaban, pendidikan, ummiyin, masyarakat yang buta huruf. Waktu Kanjeng Nabi lahir, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Us al-Ayadi, Antaro al-Amsi, Umayyah bin Abi Salah, Zuhair bin Abi Salma, itu bisa nulis, bisa baca. Nyun sewu, Rasulullah sendiri tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu dari sisi peradaban. Dari sisi agama, masyarakat Arab ketika Nabi diutus, fi dhalalin mubin, sangat sesat, agamanya sangat sesat. Nyembah watu tanpa didasari dengan filosofi atau apa, kitab suci nggak ada.
Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, nyembah waktu, ada kitab sucinya, ada dasar metafisisnya. Kalau orang Arab waktu itu pokoknya waktu disembah, gak ada kitab suci, gak ada metafisika, tidak ada iman bil akhirah, gak ada. Maka disebut dalam Al-Quran, masyarakat Arab ketika itu dhalalim mubin. Bagaimana caranya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang seperti itu? Allah memberikan guidance. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bagaimana caranya Nabi membangun masyarakat yang jahiliyah? Pertama kali yatlu alaihim ayat, menyebarkan, mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pertama, langkah pertama. Oleh karena itu setiap pesantren harus mewajibkan santrinya bisa baca Quran dengan qiraah mujawwadah. Kadang-kadang ada saya temuin pesantren supaya dikatakan pesantren modern tidak wajib ngaji Quran. Ngaji Quran silakan, enggak apa-apa. Yang dikembangkan ilmu yang modern. Salah. Kalau betul-betul kita pengen menjadi aktivis muslim yang akan mendakwahkan Islam, harus khatam ngaji Quran dengan qiraat yang mujawwadah. Makanya pertama kali Rasulullah menyebarkan agama Islam, menyampaikan, membacakan, mensosialisasikan ayat Al-Qur'an. Dengan adanya Kanjeng Nabi menyebarkan Al-Quran, timbul pro kontra. Ada yang langsung masuk Islam sebab mendengar Al-Quran, seperti Sayyidina Abu Bakar. Ada yang kontra, sangat memusuhi, menganggap Nabi Muhammad penyair. Al-Quran dianggapnya sajak, pantun. Al-Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma bukan apa? Wa ma yanbaghilah. Saya tidak ngajari syair kepada Muhammad, kata Al-Quran, kata Allah. Saya tidak sekali-kali ngajari Muhammad dengan puisi, pantun, sajak, syair, nembang, enggak. Ada lagi yang ngomong, yang nuduh Muhammad itu dukun paranormal. Yang dibaca itu adalah mantra-mantranya paranormal, jampi-jampinya paranormal. Bukan. Wa ma huwa biqauli kahin. Quran bukan mantra-mantranya dukun. Ada lagi yang nuduh, wah Muhammad tukang santet. Tukang Banyuwangi apa? Cilacap Gunung Serindil apa? Ya, Serindil. Serandil. Quran menjawab, ayaquluna in hadza illa sihrun mubin. Salah mereka itu menganggap Muhammad membacakan mantra-mantra sihir atau santet. Salah. Tapi Quran adalah ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adil wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi. Quran adalah sifatul kalam, sifatnya Gusti, namanya sifat kalam. Mushaf yang dicetak, coba di mushaf nih,
ini hadis anyar ya, di Jakarta, di Saudi anyar kan, kertasnya bikinan manusia, tintanya bikinan manusia, yang kerjanya tak ya anyar hadis muqaddim, hadis mushafnya. Tapi Quran sebagai sifatullah, sifat kalam, qadim. Jadi Quran itu dari sisi lahir mushafnya hadis, tapi nilai yang dibawa oleh Al-Quran yaitu sifatul kalam, qadim, azali, bukan hadis. Quran sebagai mujizat Nabi Muhammad yang melebihi mujizatnya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Nabi Musa dua tongkat bisa jadi ular, bisa menjadikan Laut Merah jadi jalan tol. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Hebat betul. Tapi selesai. Sudah selesai. Dulu itu kan selesai sudah. Tapi Nabi Muhammad mujizat khalidah yaitu Al-Quran. Quran merupakan mukjizat khalidah ila yaumil qiyamah. Bahkan nanti di surga pun ahli jannah yatluna al-Quran. Ahli surga mangke semuanya membaca Al-Quran. Al-Quran pertama kali ditulis tanpa titik. Ba, ta, sa, boten bedane. Jim, ha, ho, kodo, dal, sama mawon, ro, zai sama saja, dan seterusnya. Gak ada titik. Tapi bisa baca, sahabat bisa baca dengan benar. Nah, setelah agama Islam semakin luas, maka ada orang yang punya gagasan menyempurnakan tulisan Arab dengan meletakkan titik membedakan satu sama lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik satu di bawah, ha non titik, kho titik satu di atas. Siapa yang bikin? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Imam Alah, anda jenengnya wis toto wis lah gampang. Edi lah. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Baru ada titik bisa membedakan. Sudah ada titik, masih banyak orang tidak sanggup baca tulisan Arab, baca Quran. Maka tahun 175 Hijriah ada imam membikin askal, syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa bu? Man Khalil, siapa Man Khalil? Baru ada fathah, dhammah, kasroh. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Banyak orang masih salah baca Quran. Maka ada seorang imam yang wafat tahun 224 Hijriah membikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Tilawah ya, bukan kiroah. Kalau kiroah kudu ngerti artinya. Kalau tilawah yang penting tajwid ini macanya bener, ngerti bora. Jenengan apa jenengan? Tilawah. Nek kiroah kudu ngerti artinya. Kalau ada acara kedua qiraatul Quran, salah itu. Wong sing maca belum tentu ngerti artinya. Tapi tilawatil. Maka ada imam yang menggagas ilmu untuk memperbaiki tilawatil Quran, namanya ilmu tajwid. Yang menggagas namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada terminologi idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, majaiz, lazim, huruf halak.
Siapa namanya yang gagas? Lalen. Sarapannya semayi ya. Kelapa harus diperos masih dipangan ya Allah. Otaknya dedel. Kalau sarapan itu susu, madu, telur, kasih jahe, wah itu baru cerdas. Sarapannya semayi. Segawis mambu digoreng. Kulo seneng sega goreng, tapi sega sing anyar digoreng. Sampai segawis mambu di bang dina masih di otak dedel. Nembe disebut mau nembe semenit atau semenit langkah ya, wis lalen. Ayo takoni ayo. Sing pertama gawe titik siapa jenenge? Nembe setengah menit. Abu Aswad. Apa? Edi ya, Edi lah. Kau sing gawe harokat dadang, gampang lah dadang. Sing ilmu tajwid, ya wis pokok lah. Yang namanya ngaji harus ada peningkatan ilmu. Bukan jenengan rawu mriki capek, panas, kesel, ya tuku bensin. Kalau hanya kumpul gak dapat apa-apa, sayang. Maka monggo pulang dari sini ada tambah maka harus apa yang saya sebut tadi. Nah, baru di situ Al-Quran bisa dibaca dengan benar oleh seluruh umat maka monggo, bukan hanya cucu panjenengan, bukan hanya anak panjenengan juga harus baca Quran dengan benar. Syukur nek biyen wis hatam ngaji Quran. Kalau belum, ayo sekarang ngaji, monggo. Sing tua-tua niki aja isin-isin. Jangan minder, jangan kecil hati. Ayo ngaji Quran kabeh. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab. Pulang dari habis berburu di padang pasir setengah bulan, pulang ke rumah ke Mekah, mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, datang ke rumahnya mau saya tempelengin. Sampai di pintu mendengar adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu cilaka. Tidak. Quran diturunkan bukan untuk membuat cilaka kamu, bukan. Tapi Quran sebagai kitab peringatan bagi kamu sekalian yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Ar-Rahman yang menguasai alam aras. Itu Umar mendengarkan adiknya baca itu, yang tadi mau nempeleng, lemes, lumpruk, lumpruk apa? Apa bahasa sininya? Bahasa Cirebon lumpruk, bahasa Cirebon. Lemes, ngedeprak hilang lumpruk. Akhirnya Umar merebut kertas yang sedang dipegang oleh adiknya Fatimah. Dia pun ikut baca sambil kemeringat gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad. Sekarang gimana Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Lari Umar ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi lagi kumpul dengan para sahabatnya as-sabiqin al-awwalin.
Semua sahabat ketakutan. Umar datang mau ngapain? Mau ngamukin. Karena terkenal preman Umar itu. Kalau bahasa Jawa Barat, jawara, jagoan-jagoan. Nabi Muhammad dengan tenang perintah buka pintu. Saya baru saja berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Dongeng kayak gini lebih rumbu. Sing biasa dongeng apa sih? Biasa dongeng apa biasanya? Kancil. Dongeng anu dari jadi korat mina. Romeo and Juliet. Begitu dibuka pintu, Sayyidina Umar langsung membaca syahadat, menyatakan masuk sebab mendengarkan baca Al-Qur'an. Ana maning Raja Siliwangi, Prabu Pakuwon Pajajaran, namanya Pangeran Pamanah Rasa. Perlu dong suruh kan? Jangan pun suruh. Insya Allah udah dong apa ya? Mendengar ada orang Haji Hasanuddin di Rengas Dengklok Kerawang dari Cina, orang Cina itu mengajarkan Al-Quran, makanya disebut Syekh Kuro, artinya Qori, baca Quran, Syekh Kuro. Saya bunuh ini, apa ini agama apa ini? Datanglah, berangkatlah dari selatan, daerah mana? Apa daerah mana? Panjalo. Kawali. Wisata Panjalo dulu di Kawali, Ciamis itu. Berangkat ke utara, sampai di Rengas Dengklok Kerawang, ada santrinya lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, dideleng bocah kutilang, kuning tinggi langsing. Wah, ini sudah celaka lah, angel tenang. Lamun bunder lemu pendek kakek. Kuning tinggi langsing, arane Subang Larang, putri Ki Gede Tapa, kepala pelabuhan Cirebon. Adine Syekh Ki Kusangkan, itu Ki Gede Tapa itu. Langsung maunya mata ini klepek-klepek. Jatuh cinta sama Subang Larang. Pak Haji, untuk saya saja, saya kawin. Ya silakan, tapi enggak, kamu harus masuk Islam. Udah gampang masuk Islam. Baca syahadat. Tapi ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari pasar mau berapa truk. Di sini tidak ada. Ada di Arab, gampang saya terbang. Silakan terbang. Ancang-ancang terbang membaca hong. Biasanya terbang biasanya macet. Pisang maning hong, orang cuma bur. Pisang maning hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau kamu ingin terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, mungkin dibaca hong. Nurji. Ringkas cerita, datang bawa tasbih. Barangkali itu dongeng yang legenda. Tapi yang jelas terjadi perkawinan antara Raja Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa dengan Subang Larang. Nanti akan punya putra yang terkenal 3. Raja Siliwangi istrinya 150 siji. Ya orang pacaran nggak boleh. Raja boleh raja. Yang terkenal istri tua agamanya Hindu. Namanya Ambit Kasih, Nyi Ambit Kasih. Nomor 3 beragama Buddha, namanya Ratu Aci Putih. Nah kalau yang ini tengah, Subang Larang Muslimah. Masuk Islam, punya anak 3, sing paling nomor 1 anaknya jenenge Walang Sungsang. Atau nama santrinya Somadullah. Nanti jadi kepala Cirebon, kalau sekarang bupati ya, dulu bahasa Kuwu Cirebon, jadi namanya Ki Kuwu Cirebon, sakti, punya ilmu kesaktian 1 Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang,
2 Titi Murti, bisa jadi besar, badannya kayak raksasa. 3 Halimun, bisa ngilang. Kalau bisa ngilang, saya kan Alfamart mentong kabeh. Itu anak pertama. Anak kedua Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah, kuburnya di Garut dan Gunung Godong. Itu yang nanti akan mengislamkan seluruh Parahyangan. Orang Sunda semua Islam karena Prabu Kian Santang semua Muslim kecuali satu, namanya Patih Pucukumun, tidak mau Islam tapi nggak akan ganggu Islam, agan tetap Karuhunan Sunda Wiwitan yang sampai sekarang masih ada di Malimping suku Badui, Malimping Lebak. Yang terakhir putranya Prabu Siliwangi, namanya perempuan, namanya Rara Santan atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib yang datang dari India Gujarat, namanya Said Abdullah Ahmad Khan. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung. Tuh ngene orang buru dan orang buru. Yang mengislamkan seluruh Jawa bagian barat adalah Sunan Gunung. Berkat Prabu Siliwangi mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Kutilang. Orang cerdas belasnya. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Maca Quran tidak pernah bosan, walaupun berulang-ulang. Dan di setiap munasabah, syukuran omai jadi maca Quran, pantes pas. Oleh kecelakaan, oleh musibah, maca Quran, pantes betul. Pangkat munggah pangkat, anak lulus atau dua mantu anyar nikahkan, maca Quran, pantes betul. Nyun sewu, naudzubillah, ada kecelakaan, omai kebakaran, misalkan ya, atau ada kecelakaan, musibah apa, maca Quran, pantas betul. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis-sa'am. Siapa orang yang baca Quran, hatinya tenang. Qarrab bi'ainu qariha faqul lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasmi. Baca Quran hatinya tenang. Yang orang percaya cobaan wis, orang percaya wis. Kalau hati gelisah baca Quran. Kalau kamu baca Quran karena kamu takut neraka, takut betul. Kalau kamu baca Quran karena kamu takut neraka, itu kamu sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardi syabib. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, kamu baca Quran itu berarti lagi memadamkan api. Paham betul? Jadi monggo ayo pesantren apa tadi An-Nuriyah Al-Munawwarah kita dukung. Insya Allah menjadi nur sinar sidarja, bahkan Cilacap insya Allah. Selama masih ada pesan Al-Quran, insya Allah boten bakal kelaparan, boten bakal kena penyakit menular yang mematikan semuanya. Insya Allah akan selamat semuanya. Monggo kita dukung pesantren An-Nuriyah Al-Munawwarah ini. Jangan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas harus kita tingkatkan dengan mafahim ma'anil Quran agar anak-anak paham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau cerita Quran
Seulang orang Lampung. Konek mana tak sambungan wis. Setelah Kanjeng Nabi ngajar Quran pada masyarakat Arab, kemudian yang kedua dalam membangun masyarakat Arab yang jahiliyah apa? Wa yuzakkihim. Bangsa Arab dibentuk karakternya. Yang jahiliyah, yang biadab dibentuk apa? Karakternya. Manusia itu termasuk saya, siapa saja mempunyai hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Ada dua hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Ghadabiyah apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi anggota DPR, saya harus jadi kepala, saya harus jadi komandan, saya harus jadi pemimpin, saya jadi kepala, saya harus jadi imam, mau jadi makmum. Namanya datanya dari nafsu ghadabiyah. Yang saya kayak sepuh yang ngaji ojo teman-teman menjelaskan hawa nafsu. Harus penting hawa nafsu itu. Kalau nggak ada hawa nafsu nggak ada anak. Nanti bangkrut dunia ini. Kalau nggak ada hawa nafsu ya kuku ya gulung tikar. Hawa nafsu diarahkan, bukan dimusuhi, bukan dihilangkan. Di apa namanya? Ya. Kalau kita ingin jadi bupati, niatnya bagus. Kalau saya jadi bupati Cilacap, sekolah saya gratiskan, klinik saya gratiskan, semua rakyat saya bisa akses ke perbankan dengan mudah. Niatnya orang nyate. Saya betul. Caranya waktu kampanye bagus, nggak menyakiti siapa-siapa. Caranya bagus. Tujuannya bagus apa? Tujuan apa? Libtigha imargo, cari pahala Allah. Niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus. Maka hawa nafsu ghadabiyah ganti arane. Jadinya ganti apa namanya? Himmah. Apa namanya? Himmah. Yang keras apa? Himmah. Daripada orang ini punya cita-cita ingin jadi pemimpin, niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, itu namanya himmah aliyah, cita-cita, hasrat, kemauan. Paham betul? Paham betul? Orang betul paham ya? Orang betul paham? Kanjeng Nabi orang yang himmahnya besar. Jadi Gusti Allah milih Nabi Muhammad orang himmahnya besar, betul milih sampai halal. Rong dina selesai orang agama Islam itu bakal berkembang dan nunjuk sampean jadi nabi. Muhammadun qaimun lillahi dzuhi mami, Muhammadun khatamun lirrusuli kullihim, Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu qaimun lillah, orang setegak bersama Allah. Dzuhimamin, orang yang kuat cita-citanya, himmahnya, orang lempem kau sampean. Saya harus berhasil menyebarkan Islam. Saya harus menang, nggak mau kalah. Suatu ketika dirayu oleh pamannya di lobi. Muhammad, kata Abu Thalib pamannya, leren disiklah dakwah Muhammad. Kamu terancam akan dibunuh kamu itu oleh Abu Jahal, CS. Ustaz, leren disik. Aku melas kalau awakmu, kata pamannya. Namun sampai jauh mana biar, sampai leren disik dakwah. Nak ini leren disik terancam biar, keren ya. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Mekah Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti hatta ahlik, sampai saya hancur mati dunahu demi Islam.
Mboten sampean. Kita kalau malah guyu, mboten panjenengan. Mboten. Itu namanya Nabi Muhammad punya himmah. Saya harus menang. Abu Bakar, orang-orang banyak orang murtad setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang murtad. Abu Bakar bertekad memberantas orang-orang murtadin. Sayyidina Umar punya himmah memperluas agama Islam sampai Mesir, Syam, sampai Persia. Sayyidina Utsman meneruskan sampai ke Persia dan sekarang Iran, Afghanistan, apa itu Sayyidina Utsman itu zamannya. Sayyidina Ali membangun ilmu pengetahuan intelektual, himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam harus berkembang di Nusantara ini. Saya tidak akan kalah, gak akan menyerah, gak akan mundur. Wali Songo. Makanya alhamdulillah Islam tersebar di Nusantara berkat himmahnya Wali. Jenengan himmahnya ageng mboten? Meneng bahaya. Ayo muni bareng-bareng, guys. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Bupati NU, kepala dinas NU, camat NU, mandor pasar NU, sing jaga banyu nang apa irigasi NU, gitu loh. Namanya himmah namanya. Cita-cita, hasrat yang kuat. Oh imunillah, semuanya demi Allah. Dan perjuangan untuk Allah. Paham betul? Ini orang Arab dibentuk karakter Nabi Muhammad agar punya himmah. Ya, kita harus menang. Pokoknya agar rebutan apa baik, kudu mandor pasar, komandan Satpol PP, apalagi rebutan apa maning? Orang di bioskop ya, kepala bioskop, kepala apa aja harus menang. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu syahwatiyah. Saya ingin hidup enak, rumah banyak, duit banyak, perusahaan banyak, mobil banyak, istri, kebun banyak, sawah banyak, apalagi? Alhamdulillah paham. Ada pun cerdas, ada masa istri cerdas langsung. Walhasil saya ingin jadi orang kaya. Niatnya baik. Kalau saya jadi orang kaya, anak yatim di Cilacap, saya biayain semuanya. Saya angkat semuanya. Bagus betul niatnya. Golek duitnya, cara kayanya benar. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Mencari pahala, tujuannya bukan mencari apa-apa. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Kalau niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya bagus. Apa namanya? Azimah. Apa? azimah, Yang keras apa? azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini sawiri siwaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa merebut makarim, kemuliaan, kehormatan, azaim, kebesaran, kaya, terhormat. Dengan apa namanya? Azimah. Dengan apa? Azimah. Azimah. Ayo kita mau bareng-bareng. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Yang keras ya, keras ya. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Orang kaya di Indonesia 50 orang. Saya baca, tidak jalan kaya. Nomor 1 Budi Hartono, sing duwe rokok jarum, duite 42 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 15 triliun. Hitung dewek. Nomor loro Sinarmas, Eka Cipta mati mati anak-anaknya lah. Sinarmas 38 miliar dolar. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 sama wong Islam Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 wong Islam Haji Rosid.
tapi kebanyakan non muslim. Tegoleti sekadu wong Sidarja. Padahal jare Gusti Allah walaqad katabna fiz zaburi annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Kekayaan Indonesia ini, alam semesta ini, minyak, gas, emas, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, semuanya saya sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ibadiyah soleh. Nah, wong sing soleh malah melarat-melarat. Ini salah Qur'annya apa orangnya ini? Yang salah siapa? Sampean salah, sampean? Iya. Gusti Allah menyediakan kekayaan luar biasa tuh. Laut ikannya nggak akan habis. Hutan dengan kayu-kayu yang luar biasa yang di luar negeri jarang kita temukan. Binatang, segala binatang hutan ada semuanya, kaya raya. Belum tambang-tambang yang luar biasa. Nah, sampean ada kebagian ya? Ana wong, ana perusahaan, nggak bisa saya sebut namanya. Dua tanah tambang kebun sawit, tambang batu bara, 5 juta hektar. Solikin Sidarja semeter orang dua. Anak 3 juta hektar, anak 1,5 juta hektar, juta hektar. Cuma di Dulkipli wong Sidarja semeter orang dua. Gak pulau yang dua berdua ya. Saya juga nggak punya. Nah, ini mari kita dengan azimah kita kejar ketinggalan kita. Bangun masjid, karo duit. Bangun pesantren, duit. Nyekolahna anak, mondokna anak, duit. Lu ngahaji, menyempurnakan rukun Islam wajib, rukun Islam wajib. Karo duit. Duit penting buatan. Makanya kiai sepuh ngaji ojo blesak-blesak duit, bagus duit itu. Khair. Wa innahu li hubbil khairi. Manusia itu cinta khair, duit. Ya alladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut in taraka khairan. Ya orang mati meninggalkan khair, duit, harta. Al-Qur'an selalu mengatakan harta itu khair. Apa khair itu? Duit. Barang yang bagus, barang yang enggak ada di Quran mengatakan syar. Dunia itu jelek, enggak ada. Yang jelek itu hubbud dunianya yang jelek. Kalau dunianya khair. Sayyidina Utsman suatu ketika dagangannya datang. Ya pedagang. Gandum digawa dengan 700 onta. Bu bilang karung bu, hitung onta pokoknya. Begitu masuk kota Madinah akan diborong oleh orang Yahudi. Saya kasih untung 100%. Enggak. 200%. Mboten. Pirang jalurkan untungnya. Tidak akan saya jual. Akan saya sodakohkan semua untuk fakir miskin. Jadi Sayyidina Utsman sahabat sing pasti masuk surga. Sodakoe gandum sing digawa 700 onta. Saya pernah sedekah 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya itu mireng? Nah, terkenal. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah ke Mesir. Ning kuburannya Imam Syafi'i. Ning daerah Fustat, Kairo lama. Ziarah. Melihat masyarakat kanan kirinya kuburan Imam Syafi'i. Melarat-melarat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar makom Syafi'i. Sampai saiki masih ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak. Roman tidak. Roman. Pemedit. Sekali saya ulangi, wali duduk dengan wali murid.
Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili lahir di kota Syadlah, Tunis, wafat di Mesir di kota Kometra. Beliau gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish, gubernur di Tetouan, Maroko. Bin Mashish, gurunya namanya Syuaib Abu Madan Al-Ghaus, gubernur di Wahran, Aljazair. Abdul Hasan Asy-Syadzili mireng jenenge mireng. Krungu sing Hizbun Nasr niku omae villa bagus. Pembantunya 16 yang layani wedang dewek, sing ngubah-ubah dewek, sing terima tamu dewek, 16 pembantunya. Kayak ajudan lah, kayak ajudannya jenderal. Kendaraannya kereta gede ditarik oleh 2 kuda. Tahun saya Alfa, BMW, Mercy, Dudu, Luxio, Grandma, ya Allah. Pakaiannya tiap hari ganti. Jase Wall, merek Dormil, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes, Prancis, 22 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpen Montblanc, 15 juta. Minyak wanginya sampai misik. Minyak wangi Jo Malone, Bon Naim, itu 5 juta sebotol. Apa maning? Suatu ketika anak sing takon, pakaiannya sebenjina ganti. Syekh panjenengan wali, kok keren penampilannya. Tapi ya, kiai-kiai yang lain tuh nyemprul. Sandale lili, sarung kecap gajah duduk, kopiai ireng ora coklat ora, lengawangnya misik, tasnya Abdul Hasan Gucci, 75 juta tasnya, tasnya kiai kadang-kadang mereknya, langkah mereknya, di pojok tulisannya, musyawarah ulama Kabupaten Cirebon. Jawabnya Asy-Syadzili jawab yakin duduk pernah duduk guyon dulu. Jawabnya, nak pakaianku sing bagus larang iki bisa ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Bajine ngomong dewe kayak ngomong dewe sama. Tapi yang anak kiai nyemprul itu kelambine ngomongnya ayyuhanas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai miskin lah, kasihani aku. Betul arti pakaiannya. Oleh karena itu sejak sekarang kiai harus keren. Ayo ngomong. Kiai harus keren. Kiai Wahab Hasbullah muter-muter seluruh Nusantara sosialisasi Nahdlatul Ulama tahun 30-an lah, bayangkan kayak penjagat waktu itu yang gelap, kendaraan yang angel, sampai ke Lombok Timur 1 bulan, sampai ke Sumatera Selatan ketemu dengan Kiai Kamil Soleh NU, pendiri NU. Banten Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman, Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang Muara, Bogor Pagentongan Ajengan Falak, Cirebon Kiai Abbas Buntet Syatul Al-Jenangun yang merupakan Ciwaringin, Semarang Kiai Ridwan Langsung Kiai Maksum, terus Raden Asnawi Kudus Kiai Ihsan Cepu, Lomboknya Kiai Faisal Kiai Hasun, muter-muter tahun 30-an Kiai Wahab menyebarkan NU tanpa proposal. Paham itu? Duit dewek. Mun sampeyan arep apa proposal? Maulid Nabi proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali lihat orang tinggi besar. Bosok berbalik lihat mukanya dari belakang tinggi besar. Setelah Kanjeng Nabi lihat mukanya kropos, gaun dagingnya.
tinggi besar tapi nggak ono dagingnya. Kanjeng Nabi takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Siapa itu?" "Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal." Ya bahasa itu proposal, sing tukang jejaluk bahasa kafirut tasawul. Paham betul? Mulai sekarang Yai harus kaya, harus keren, penampilan yang gagah. Itu baru kita bisa angkat rafi'at derajat, mengangkat derajat kita. Maka Kanjeng Nabi membangun masyarakat Arab mempunyai himmah dan azimah. Punya apa? Himmah dan azimah. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah. Azimah datang dari nafsu syahwat. Kalau tidak ada himmah, Indonesia belum merdeka. Semua pejuangnya karena himmahnya besar. Yang melawan Belanda senjatanya canggih, kita ngelawan dengan bambu runcing. Himmah itu yang melawan tuh, bukan bambu runcingnya. Cita-citanya itu, hasratnya itu, kemauannya itu. Paham betul? Atau contohnya gampang lagi. Apa? Saya orang kampung Kempek jenis. Dari Cirebon 20 km, listrik lebih ono tahun 89, ada listrik itu. Jangan sewu. Jadi ketua PBNU suruh nyangka yuk. Ayo, dari mana itu datangnya itu? Kemauan yang besar. Saya bukan dari biru. Kalau Jombang pantas dari biru turun Mbah Hasim. Saya bukan turun Mbah Hasim. Jauh, bukan turun Mbah Hasim, bukan turun Mbah Wahab, bukan turun Mbah Bisam Suri. Dari kampung, ya Allah, bisa ketemu PBNU 11 tahun. Dari mana itu? Himmah yang besar. Konten nggih? Monggo. Oleh karena itu, sekali lagi kita memahami Al-Quran untuk membangun karakter himmah dan azimah. Kalau sudah karakter terbentuk, baru wa yu'allimuhumul kitab, baru ilmu pengetahuan. Ayo, setelah bisa baca Quran, akhlaknya baik, maka baru ilmu pengetahuan, skill. Banyak sarjana tidak punya karakter, tidak punya kejujuran, korupsi. Jadi si korupsi orang pinter, jadi orang bodoh. Kenapa? Karena belum terbentuk karakternya. Minyak goreng tidak ada, padahal kita ini penanam sawit nomor 1 di dunia. Oh bisa langka minyak goreng ya? Apa sih langka? Ayo, apa sih langka? Kejujuran yang langka. Apa? Kejujuran. Sifat sidik sebutan wonten. Kanjeng Nabi dua sifat wajib pinten? Kawan. Satu, kudu jujur. Kanjeng Nabi wajib jujur. Kanjeng Nabi itu bukan kayak bohong, bukan kayak tidak jujur. Ya kata Kanjeng Nabi. Nyong umat orang wajib jujur. Kata niku. Saya bukan nabi, saya umatnya, nggak wajib sidik. Ngoten. Nomor 2 amanah, bisa dipercaya. Ya kata Kanjeng Nabi. Saya bukan nabi, bukan yang nggak wajib amanah, gitu? Gitu enggak? Kanjeng Nabi sifatnya wajib jujur, wajib amanah, wajib tabligh menyampaikan apa adanya, wajib cerdas, fatona. Umatnya pun harus sidik, harus amanah, harus tabligh, harus fatona. Paham betul? Dengan kehilangan sifat satu aja dah, nggak usah banyak-banyak. Sifat sidik hilang, hancurlah ekonomi negara ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan hidup di bumi ini. Quran itu. Begitu ada orang korupsi, hancurlah ekonomi kita ini. Korupsi ada 2. Merugikan negara, pulau korupsi 1 juta, rugi negara, rugi itu. Ada yang membangkrutkan negara, yang korupsinya triliunan. Itu bukan merugikan, bukan membangkrutkan negara. Kalau korupsi 1 juta, 2 juta, merugikan. Paham betul? Ini namanya wa yas'auna fil ardi fasada. Orang bikin hancur negara, hukumannya apa? Ayyuqattalu, bunuh, hukum mati. Au tuqatta arjuluhu min khilaf, atau potong 2 tangan 2 kakinya. Au yunfau min ard, atau dibuang ke laut.
Kalau orang yang membangkrutkan ekonomi negara. Kalau hanya merugikan ya dihukum ya 1 tahun 2 tahun merugikan. Paham betul? Jadi karakter harus dimulai dulu baru ilmu pengetahuan. Orang Islam, kita orang NU tidak boleh ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Sekarang namanya masuk era revolusi 4.0. Alah paham mereka? Zaman saat ini maju banget ya Ustaz. Namanya zaman digital. Zaman apa? Medsos, WhatsApp, YouTube, SMS, apalagi Instagram. Zaman saat ini lapan jenengan aja ketinggalan. Mari kita isi YouTube itu. Gelem orang gelem zaman saya ini ono YouTube. Nah kita jangan hanya jadi penonton. Mari kita isi YouTube itu. Kita kuasai. Alhamdulillah ya. Ya belum bantu sombong. Alhamdulillah di YouTube banyak saya banyak kan. Selama saya banyak kan. Gus Baha banyak juga. Habib Lutfi banyak juga ngisi YouTube. Dalam rangka upaya kita menguasai minimal melok ngisi konten-kontennya YouTube yang benar. Kalau tidak, maka anak-anak muda nanti generasi yang akan datang akan menjadi korban YouTube. Pertama yang paling bahaya di YouTube, di Google ada pendidikan, ajaran carane merakit bom. Piye cara merakit bom? Ada di Google. Amun anak kita nanti maca dewek, terus ngerakit dewek, terus dicoba ngebom Cilacap, keprimen. Yang kedua, bagaimana caranya menyebarkan fitnah, adu domba, namimah, hoax, ghibah, rasani, menjelek-jelekan kejelekan orang lain. Caranya gimana? Caranya supaya cepat tersebar. Misalnya ada tokoh masyarakat yang apalah, ternyata ketahuan istrinya 2, gimana? Nikah siri, langsung menyebar, cepat sekali menyebar. Ada caranya. Ya Allah, zaman saat itu Pak Kaiku di sini. Zaman lagi Kaiku di sini itu sedang begitu isinya. Bagaimana adu domba supaya NU tidak solid. Dalam NU jangan sampai solid. Nanti akan menakutkan kalau NU kuat. Maka bagaimana caranya memecah belah antar pemimpin NU, antar kiai, antar pesantren. Lagi begitu cara sekarang. Ini namanya apa namanya? Namanya apa? Cyber war. Al-harbul i'lami. Yang akan lebih bahaya lagi apa? Culture war. Akan menyerang budaya kita. Yang tadinya anak-anak taat pada orang tua, akibat sering lihat YouTube, Google, ngelawan orang tuane. Yang biasanya murid hormat karo guru, karena ada medsos, ngelawan guru. Akhlak hilang, budaya hilang. Paham betul? Di mana-mana kekerasan terjadi. Ini Cilacap betul ya, jangan betul ya. Ya ini Jakarta, kota besar. Tawuran tiap hari sampai ada yang mati. Geng motor sangat sadis, geng motor itu. Bukan ingin ngerampok enggak, ini membunuh. Gaya kalau mata ini uang, gaya bangga dia membunuh orang. Bukan ini melawan anak yang sugi-sugi. Anak sugi-sugi geng motor itu. Kalau Cilacap sampai ada, awas. Kota kecil sampai ada geng motor, awas. Di pesantren Nyuwun Sewu, gontor anak santri, materi santri. Coba, mudah-mudahan Cilacap gak ono ini. Mudah-mudahan. Gontor terjadi. Santri membunuh santri sama santri. Ini berarti mereka ini korban pengaruh revolusi 4.0. Apa? Harus. Revolusi digital. Apa? Korban revolusi digital. Pun, ini tidak ada lagi. Mari kita jaga anak-anak kita. Ayo masyarakat. Di desa Karang Sembung, Jati Barang, Brebes. Anak kiai keluar kempet. Murid di bapaknya pulau. Ya harus mati sih kiainya. 2 anak anti tahlil, anti maulid nabi, anti ziarah kubur. Orang gelem ziarah kubur bapaknya orang gelem. Anti kiai itu. Bapaknya pulang kempet. Ya Allah. Moga-moga di Cilacap boten. Ayo sing wekel jam nyahan. Dari Jumat jam nyahan boten. Sing diwaca apa? Terjanji. Apa nopo maca?
Kalau sampai yang ngundang kiai atau ustadz atau khatib syuriah, apa liroi syuriah, akekahan, apa syukuran, maca barzanji aja disediakna kita be. Kon maca apal-apalan, angger ora apal aja diamplopin. Mimbar ning masjid jangan dikasih buku khutbah, buang tuh. Kalau ada kiai khutbah masih baca, besok jangan dipakai lagi. Ya apa bedanya kiai karo keluaran negeri? Kalau khutbahnya masih baca, apa bedanya? Kalau berjanji masih baca, berarti kita tidak menjaga kelestarian berjanji. Berjanji punya kita, debat punya kita, burdah punya kita, simtud doror milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, Muhammadiyah yang suruh menghafal, HTI yang suruh menghafal, Wahabi yang suruh menghafal, Persis yang suruh menghafal, yang harus hafal kita, itu milik kita. Panjenengan merasa memiliki betul? Panjenengan merasa tidak memiliki berjanji, itu milik saya itu. Paham betul? Harus hafal. Harus hafal. Pokoknya kalau ada kiai baca berjanji masih maca aja diamplopin. Mulai ngumpak kocek dewek kono. Wa amma dhaifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa uraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki hadha al asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim yang tinggi min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Diamplopin apa orang? Semua orang apa lagi diamplopin? Si hafal? Nah gitu. Maulid Nabi bid'ah. Si ngomong kayak gini ngomong jenang biasanya. Ngibutan. Biasanya lo kan ngomong kayak gini ngomong jenang biasanya ngomong sidang celaka. Maulid Nabi itu Bu, singawi zaman Kanjeng Nabi sampun wonten. Isinya Maulid Nabi itu kan ngalem-ngalem, muji-muji, nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi. Suatu ketika, ya kata kejadiannya kan namanya, saya ambil satu cerita. Suatu ketika ada orang masuk ke masjid Kanjeng Nabi, Nabi baru saja selesai sholat subuh dengan para sahabatnya, langsung dia memuji-muji Kanjeng Nabi. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Langsung muji-muji Kanjeng Nabi. Inna Rasulullah la sayfun yustadau bihi Muhammadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini afdalun labusuhum min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahum qauman walaysu majazi'a idami dan seterusnya lah. Untuk baca kabit akan jam 4. Engkau orang hebat, sungguh Rasulullah, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang luar biasa, datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan gagah berani, diikuti oleh para sahabatnya, menyebarkan kebenaran, keadilan. Kanjeng Nabi dipuji-puji. Kanjeng Nabi mboten ngarang, ojo muji-muji aku, bid'ah, enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah, mboten. Malah Kanjeng Nabi memberi hadiah. Hadiahnya selimut yang sedang dipakai. Ya beliau lagi kemulan kalau selimut. Spray, lurik-lurik. Satu saya ketahui nang pasar. Kadin Cina. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Burdah. Yang keras. Burdah.
Nih, Ka'ab, terima kasih. Saya dipuji. Nih, kayak kenang-kenangan. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabraq. Selimut polos batoinuha. Tapi kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Kurta. Sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada, masih utuh terawat burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji tadi. Ayo, nang Turki orang percaya, tiketnya tunggu dewe. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah tidak bisa disangkal. Beda dengan dalil ini, ayat ini. Dalil kita bisa tukaran ayat, hadis. Ini bukan saya nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Memuji-muji kanjeng Nabi sunnah karena pernah dilakukan oleh para sahabat. Buktinya burda masih ada di Turki. Ngoten, fakta sejarah namanya. Maka memuji-muji kanjeng Nabi itu bukan bid'ah, tapi sunnah takririyah. Apa? Sunnah takririyah. Sunnah ono telu, ono biro? Oh. Dawuhnya kanjeng Nabi namanya sunnah qauliyah. Nomor loro, kelakuannya kanjeng Nabi yang harus kita tiru namanya sunnah fi'liyah. Nomor telu, yang ngendikan duduk kanjeng Nabi. Sing lakoni duduk kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh kanjeng Nabi. Namanya sunnah takrir, termasuk maulid Nabi. Sing lakoni duduk kanjeng Nabi, sing ngomong duduk kanjeng Nabi, sing ngomong orang lain, sing lakoni orang lain, tapi oleh kanjeng Nabi dibenarkan. Maka namanya maulid Nabi namanya Sunnah takririyah. yang keras namanya Takririyah. bukan bid'ah goblok. Nah, suatu ketika ada orang sakit sebulan, lumpuh, stroke. Namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Kuburannya tengah Iskandariyah. Beliau muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Mimpi ketemu karo kanjeng Nabi. Jadi kan sering bu, ibu kanjeng Nabi. Dereng. Pisan-pisan ngalamis pisan. Dereng. Nek ketemu karo gendruwo. Syekh Busiri ini mimpi ketemu karo kanjeng Nabi. Matur, ya Rasulullah, saya ingin menggubah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah. Kata Rasulullah, jawab, ya silahkan bikin. Seminggu ketemu mana mimpi. Sudah jadi Rasulullah, coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah mendengar bacaan itu, fatabas sama Rasulullah wa radiya'anhu wa ma sajasadu fata'affa fauran. Kanjeng Nabi tersenyum, ridho, dipuji-puji, kemudian mosok-mosok badannya, besoknya sembuh, bisa melayu. Mau deh, setruk bisa melayu besoknya itu. Amin tadakuri jironin bidi salami. Apa betul? Kenapa apa sih ya? Dangdut apa dangdutan? Amin tadakuri jironin bidi salami. Mazat fadam anjaro min muklatin bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laula al-hawa lam turid dam'an ala talali. Betul apa? Nah, kuliah NU ya, insyaallah. Lumayan. Amin tadakuri jironin bidi sami. Kenapa engkau selalu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen rindu pada pacarmu yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu lagi mabuk cinta? Ini pasti
pasti kamu lagi mabok Cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladzati bil alami ya la ini fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau arsafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, saya lagi kangen rindu seseorang sampai rasa mabokku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kucintai, kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu mabok? Siapa? Oh, sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur. Yang sedang kurindukan, yang sedang kucintai, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyyun al amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syaf. Oh, ciri apa ya? Alhamdulillah diturut saya. Yang sedang ku cintai adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Thaqalain, Sayyidul Alamain, Sayyidul Mulki wa Alamul Malakut, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apal betul? Apal betul? Sing apal apa sih ya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Sharuh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal buatan? Nah niki leluhur Kanjeng Nabi niki dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Bapan mbah mereka ini dijaga oleh Allah. Hafizul ilah sukaromatan li Muhammadin abaahul amjada sunan ismi tarokus sifah Amalam yusibuhu ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi mbak Kanjeng Nabi niku jelas boten? Mbak sampean jelas boten? Jelas? Ayo sebutkan 10 orang. Mbak panjenengan jelas boten? Jawab ya, kok orang jawab ya. Mbak Kanjeng Nabi jelas boten? Mbak panjenengan? Mbak Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Dijaga apa? Dijaga dari apa? Dijaga dari tarokus sifat. Tidak ada leluhurnya Kanjeng Nabi yang pernah berbuat zina. Tarokus sifat. Falam yusibhum aruh min Adam wa ila abi wa ummi. Dari Adam saya bapak dan ibunya gak pernah ada yang berbuat zina. Mbak sampean kira-kira Allah alam ya saja. Kenapa? Kenapa Mbak Kanjeng Nabi tidak berbuat zina? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Kan Gusti Allah ndamel Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Adam. Sawise Gusti Allah ndamel Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam, terus turun-temurun, mau disebut pulau saya sebut namanya tadi, sampailah ke kakeknya Abdul Muttalib, mukanya cerah, pindah ke anaknya Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah.
sarotun saro nurun nubuwati fi Asariri gururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdillah wabnihi Abdillah. Nur Muhammad berjalan dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, pindah ke anaknya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Nabi Muhammad lahir sajidan sujud. Anak bayi yang sidarja lahir sujud. Bukan anak sampean, bukan. Kanjeng Nabi lahir sujud dan bagaikan bulan purnama. Sampai-sampai dari kejauhan kelihatan. Kuning kamarnya Aminah padam temenan apa? Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi. Kuning kamarnya Aminah padam temen. Ada apa ya? Nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Yo Suwaibah sana, ada apa sih kamarnya Aminah kok padang banget? Datang Suwaibah lapor. Aminah melahirkan anak laki-laki. Bercahaya anaknya. Abu Lahab bersyukur kepada Tuhan. Suwaibah, kamu hari ini saya bebaskan. Gak jadi budak lagi, bebas. Saya senang dengan lahirnya ponakan saya laki-laki. Walaupun Abu Lahab nantinya tidak beriman. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad, melu bunga. Sampai syukurannya Suwaibah budaknya dibebaskan. Paham betul? Jadi sekali lagi mengadakan Maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Jangan lupa loh. Sunnah takririyah, bukan qauliyah, bukan fi'liyah. Sing ora percaya tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Percaya betul? Percaya kabeh? Aduh ya Allah mau orang ngomong ya mama. Jadi orang percaya kula alhamdulillah ben khusus gua aku tok. Yang tidak percaya silakan. Yang tidak percaya silakan. Orang NU percaya spesial untuk orang NU syafaat Nabi Muhammad nantinya. Makanya kalau kita baca doa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan yang mana baca doa Bismillahirrahmanirrahim Muhammad diterima kalau Gusti Allah. Akhirnya wasallallahu sayyidina Muhammad akhir doa kan diterima kalau Gusti Allah sholawatnya. Tengah-tengahnya jalur sugih, jalur pangkat, jalur waras, jalur panjang umur, jalur pinter, tengah-tengah kan jalur kaya. Muga-muga dicangking kegawanan dua sholawat. Paham betul? Maca sholawat sebelum doa diterima kalau Gusti Allah. Akhir doa juga maca sholawat diterima kalau Gusti Allah. Sholawatnya diterima pasti diterima sholawatnya. Tengah-tengahnya muga-muga kegawanin jalur pinter, jalur waras, panjang umur, jalur rezeki, dagang maju, jalur bojo ayu. Kegawanin dua sholawat bakal. Sing percaya, sing ora percaya, alhamdulillah. Orang NU saja, special for us, khas lana, khas untuk kita yang percaya sama Rasulullah. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang pertama oleh beliau Kiai Haji Said Agil Siraj MA, yang kedua oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Bapak Haji Imam Tobroni SAG MM, yang ketiga oleh beliau Bapak Dr. Haji Khalik Abdul Khalik SH MH, dan yang terakhir oleh beliau Bapak Ibu Nyai Hajah Siti Munawarah. Pengunjung ampun besok kondur, acara dereng rampung. Kasih ada alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma
على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 والمسلمين برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عن أقل من ذلك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلنا آخرة إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إنا نشكرك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى أبعاد تهجموننا أم إلى عظم لا تنكرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأصل عليهم الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجسام حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات في ملكك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل أرض السماوات سخر لهذا المعهد المنور قلوب المخلوقات سخر لجمعيتنا نهضة العلماء قلوب المخلوقات سخر لنا كل المخلوقات وعطف قلوب العالمين بأسرهم علينا والبسنا قبولا بسلماها رب يسر ولا تعسر بأمنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ذلك لمن خشى ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.